Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Rahmatirarja dengan NIM ASDAS 2022-14248 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Jenderal Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil responsi bimbingan karir data science dengan studi kasus prediksi diabetes menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes. Presentasi ini akan mencakup 3 tahapan utama, yaitu exploratory data analysis, modeling, dan optimasi model. Mari kita mulai. Pertama, mari kita kenali dataset yang akan dianalisis. Analisis yaitu dataset PIMA Indians Diabetes. Berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease di Amerika Serikat. Nah, dataset ini terdiri dari 768 baris dan 9 kolom. Dengan fitur prediktor dan satu target variabel. Semua fitur pertemuan numerik terdiri dari integer 64 dan float 64. Target variabel adalah outcome. Nah, dengan nilai 0 untuk tidak diabetes dan 1 untuk diabetes. Dataset ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes berdasarkan pengukuran medis tertentu. Nah, dari analisis distribusi target, kita dapat melihat bahwa dataset ini tidak seimbang atau imbalance. Kelas 0 atau tidak diabetes sebesar 65%, sedangkan kelas 1 atau diabetes hanya 35%. Ketidakseimbangan ini perlu kita tangani nanti pada tahap optimasi. Dari korelasi metrik, terlihat bahwa fitur glukos memiliki korelasi tertinggi. Dengan outcome yaitu sekitar 0,47. Sekian. Diikuti oleh BMI, AIDS, dan pregnancy yang juga berkorelasi positif dengan diabetes. Ini masuk akal secara medis karena kadar glukosa tinggi memang merupakan indikator utama diabetes. Dalam tahap analisis, saya menemukan masalah kualitas data yang cukup signifikan. Terdapat nilai 0 pada beberapa fitur yang secara medis tidak mungkin bernilai 0, seperti glukos dengan 5 nilai 0, blood pressure dengan 35 nilai 0, skin thickness dengan 227 nilai 0, insulin dengan 374 nilai 0, BMI dengan 11 nilai 0. Nilai-nilai ini sebenarnya adalah missing value yang dikodekan sebagai 0. Oleh karena itu, pada tahap preprocessing, nilai-nilai ini akan saya tangani dengan metode imputation. Nah, ini ya, missing value. Oke, next, yaitu
Berdasarkan hasil EDA, saya mendapatkan beberapa insight penting. Pertama, data imbalance memerlukan teknik resampling. Kedua, adanya missing value terselubung yang perlu di-input. Ketiga, skala fitur bervariasi sehingga bernormalisasi. Untuk preprocessing, saya melakukan 3 langkah utama, yaitu pertama, mengganti nilai-nol yang tidak valid dengan median dari masing-masing kolom. Median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibanding mean. Kedua, saya split data menjadi 80% training dan 20% testing dengan stratified sampling untuk jaga proporsi kelas. Ketika melakukan standar scalar untuk menormalisasi semua fitur ke mean 0 dan standar deviation 1. Ini penting agar tidak ada fitur yang mendominasi karena skala nilai yang besar. Nah ini untuk split datanya 80% untuk training, 20% untuk data testing. Selanjutnya yaitu modeling. Untuk tahap modeling, saya memilih 3 algoritma machine learning yang sesuai dengan karakteristik dataset, yaitu model pertama, logistic regression, dipilih sebagai baseline model karena cocok untuk binary klasifikasi, interpretable, dan efisien untuk training. Model kedua yaitu random forest classifier, sebagai ensemble method yang robust terhadap outlier, dapat menangani non-linear relationship dan memberikan feature importance. Model ketiga yaitu support vector machine dengan kernel RVF, dipilih karena efektif untuk binary klasifikasi dan bekerja baik dengan data yang sudah di-scaling. Ketiga model ini sesuai untuk permasalahan presisi diabetes yang merupakan klasifikasi biner. Nah, setelah melakukan training dan evaluasi, berikut adalah hasil performa ketiga model, yaitu pertama, logistik regresi menghasilkan akurasi 0,7078 dengan F1 score 0,5455. Nah, untuk model kedua yaitu Rainbow Frost menunjukkan performa lebih baik dengan akurasi 0,7792 dengan F1 score 0,6600. Nah, untuk model ketiga yaitu SVM memberikan hasil yang cukup kompetitif dengan akurasi 0,7403 dan F1 score 0,6000. Dari confusion method kita bisa melihat bahwa model random forest adalah model terbaik, memiliki false negatif yang paling rendah. Ini penting dalam konteks medis karena kita ingin meminimalkan kasus diabetes yang tidak terdeteksi. Berdasarkan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan akurasi, precision, recall, dan event score, model terbaik adalah random forest dengan event score tertinggi. Event score dipilih sebagai metrik utama karena dataset kita imbalance. Event score memberikan keseimbangan antara precision dan recall, sehingga lebih reliable
dibanding hanya melihat akurasi. Model ini akan saya optimasi lebih lanjut pada tahap berikutnya untuk meningkatkan performanya. Oke, untuk mengoptimasi model random forest, saya menerapkan dua teknik optimasi. Yaitu objektif pertama yaitu SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. SMOT digunakan menangani masalah imbalance data. Teknik ini membuat synthetic sampel untuk kelas minoritas sehingga distribusi kelas menjadi seimbang dari 65% banding 35% menjadi 50 banding 50. Dengan data yang seimbang, model tidak akan bias terhadap kelas mayoritas dan akan lebih baik dalam mendeteksi kelas diabetes. Optimasi kedua yaitu hyperparameter tuning dengan grid search. Saya melakukan pencarian hyperparameter optimal menggunakan grid search CV dengan 5 volt kurs validasi. Parameter yang itu meliputi mode random forest. Nah, setelah proses tuning ditemukan kombinasi parameter optimal yaitu ini ya, 0,741. Mengapa kombinasi hypermeter ini menaikkan performa? Pertama, SMOT menghilangkan bias model terhadap kelas mayoritas, sehingga model berhasil pattern dari kedua kelas dengan proporsi yang seimbang. Kedua, parameter optimal hasil tuning mencegah overfitting sambil mempertahankan kompleksitas model yang cukup untuk menangkap pattern dalam data. Ketiga, cross validation memastikan bahwa hyperparameter yang dipilih robust dan dapat digeneralisasi dengan baik pada data baru. Nah, kesimpulannya, pertama saya berhasil melakukan eksplorasi data lengkap dan mengidentifikasi karakteristik penting dataset Indian diabetes termasuk masalah imbalance data dan missing value. Kedua, saya membandingkan 3 model machine learning dan menemukan bahwa random forest model terbaik memberikan performa terbaik untuk posisi ini. Ketiga, melalui optimasi dengan SMOT dan hyperparameter tuning, saya berhasil meningkatkan event score sebesar 0,6600 dengan peningkatan signifikan pada recall untuk mendeteksi kelas diabetes. Model kenal ini dapat digunakan sebagai screening tool awal untuk membantu tenaga medis dalam memprioritaskan pemeriksaan lanjutan pada pasien dengan risiko diabetes tinggi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.